Dunia ini fana. Kita tahu bahwa apa yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, pasti akan mengalami kehancuran, akan pasti mengalami kebinasaan. Semua ini fana, semua ini mortal, semua ini memiliki batas, dan itulah ajal. Ajal adalah batas, di mana agama memiliki arti ajal. Agama memiliki arti batas, yang artinya adalah agama itu membatasi aktivitas manusia. Agama turun membawa segala aturan. Untuk apa? Tentunya agama turun untuk mengatur kehidupan manusia. Tidak semata-mata agama ini turun agar manusia memiliki keyakinan ataupun manusia mempercayai mistis. Namun sebenarnya tujuan dari agama adalah agar manusia dapat mengatur hidup mereka, agar manusia berlaku baik, agar manusia berlaku salih, tidak berlaku aniaya terhadap dirinya sendiri ataupun aniaya terhadap orang lain. Itulah tujuan agama. Jadi, apakah pantas kita menganggap bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah hak kita? Kita berdalih segalanya itu karena hak. Kita berdalih segalanya itu adalah hak kita, karena kita punya hak. Hak kita berpakaian itu hak kita. Kenapa kalian mengatur? Apakah pantas kita berkata demikian? Tentunya kan enggak. Karena apa? Agama ini mengatur. Agama ini mengatur. Dan kita beragama adalah orang-orang yang mau diatur. Jikapun kita tak mau diatur, bukankah lebih baik kita tidak beragama daripada kita mencaci agama, daripada kita menghardik agama, daripada kita sumpah serapah kepada agama? Bukankah lebih baik kita tak beragama? Ketika beragama, tidak paslah ketika kita beragama ini mengatakan tentang hak kita, hak kebebasan kita. Inilah salahnya. Tidak pas kita itu ketika berbicara tentang hak. Memang manusia itu berhak. Berhak apa? Berhak menentukan fashion. Ketika kita bicara tentang baju, tentang pakaian. Berbicara tentang pakaian, memanglah hak kita. Hak kita untuk memilih fashion. Teringat dari salah satu ceramah dari Gus Baha, yang lebih dikenal dengan Gus Baha. Beliau mengatakan apa? Makanlah apa yang kamu suka dan berpakaianlah seperti apa yang mereka suka. Maksudnya apa? Saya hanya menggarisbawahi pakaiannya aja ya untuk kali ini. Bahwa apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu berlaku sesuai norma. Pakaian itu adalah apa yang dilihat orang. Makanya apa? Makanya kita berpakaian seperti layaknya, seperti kita berpakaiannya kita itu sesuai dengan sopan santun, dengan norma yang ada. Dengan sopan santun itu, tentunya dengan juga menutup aurat. Tentang fashion, itu terserah kita. Fashionnya seperti apa, tapi yang tentunya
sopan di hadapan umum. Jangan kemudian ketika kita mengatakan hak kita untuk memilih pakaian, kemudian berpakaian dengan yang tidak sopan. Bukankah itu ada kekeliruan? Inilah bahwa agama itu juga mengatur. Berbicara tentang agama dan pakaian, kita bicara kemudian tentang jilbab. Ayat dalam Al-Quran, perintah untuk menutup aurat bagi perempuan berjilbab, itu adalah 2 ayat, Al-Ahzab 59 dan surah An-Nur, di mana di sana dikatakan bahwa tutuplah, berjilbablah. Kemudian kalau kata Al-Ahzab 59 dikatakan apa? Tutuplah pakaian itu sampai menutupi dada. Jilbab itu sampai menutupi, turun sampai menutupi dada. Tapi di sini banyak saya aja pribadi mendengar, melihat argumen-argumen seseorang itu ketika enggan untuk berjilbab. Mereka mengatakan, mereka berdalih bahwa mereka yang berjilbab masih mendapatkan perilaku tidak baik, mendapatkan pelecehan dan sebagainya dan teman-temannya. Tapi gini, tidaklah yang namanya berjilbab menutup aurat. Mereka mengatakan bahwa tidak menutup aurat itu tidak menjamin seseorang akan terjauh dari pelecehan seksual, dari pelecehan. Mereka berdalih bahwa ya terserah kami mau apa, ya kan, berjilbab. Toh juga mereka yang berjilbab juga masih ada yang mendapatkan perilaku demikian. Gini, itu adalah perintah Allah. Tanda seorang takut kepada Allah itu adalah ketaatan. Takut seorang kepada Tuhan itu adalah ketaatan dia kepada perintah Tuhan. Arti takwa apa? Menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintah. Melaksanakan segala perintah, sebenarnya takwa adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Tidak mengatakan bahwa yang namanya jilbab itu akan menjauhkan seseorang dari perbuatan buruk, dari fitnah. Tapi apa? Orang itu akan terlihat, istilahnya orang itu akan terlihat baik di mata umum, sopan di mata umum. Berbeda dengan orang-orang yang berpakaian minim, yang tentunya yang akan terbersit dalam pikiran benak kita, wah, orang itu adalah buruk, akhlak orang itu buruk. Berbeda dengan orang yang menjaga kesopanannya. Tentunya semakin baik orang, semakin sopan orang, pasti akan dihormati dengan orang lain. Begitu juga dengan jilbab. Tidaklah menjamin jilbab itu menjauhkan seseorang itu dijamin jauh dari pelecehan. Tidak. Namun apa? Setidaknya menjauhkan seseorang itu dari fitnah. Dan apa? Perintah itu jugalah merupakan perintah Allah. Kalau kamu taat, maka silahkan kamu ikuti. Intinya kan itu. Taat, maka ikutilah. Kembali kita kepada agama. Agama adalah ajal. Ajal itu batas. Begitu juga dengan segala apa yang ada di muka bumi ini.
semuanya juga memiliki batas. Manusia memiliki batas. Batas apa? Batas kehidupan mereka, batas sikap mereka. Dibatasi dengan apa sikap? Dibatasi dengan agama dan aturan. Kemudian, ada pun batas-batas yang lain. Rizki, sudah dikatakan bahwa kematian seseorang itu menandakan apa? Tercukupilah rezekinya. Sudah memiliki batas rezekinya. Ngomong-ngomong soal rezeki, ada sebuah postingan yang menarik, di mana ada orang bertanya, seorang pembeli bertanya kepada seorang penjual sate. Satenya itu laku keras, jadi selalu ramai. Kemudian tanyalah sang pembeli ini, Pak, kenapa Bapak ini bukannya Bapak ini bukanya itu cuma siang sampai sore, malam tidak buka. Malam itu tidak buka. Kalau di daerah saya kebanyakan sate itu bukanya memang malam gitu. Ya bukan berarti nggak wajar, tapi saya melihat agak gimana gitu ketika sate itu buka itu siang-siang gitu. Nah, beliau mengatakan, sang pembeli bertanya, kenapa kok nggak buka sate itu sampai malam gitu? Kan rame gitu loh. Kalau semakin malam kan juga malah penghasilan juga makin nambah dong gitu. Terus kemudian setelah bertanya, si penjual menjawabnya, alasannya adalah dia ingin pulang, dia ingin gak maulah seharian di situ terus dari siang sampai malam. Dia juga butuh istirahat, dia juga butuh bersama dengan keluarga. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah ketika beliau mengatakan bahwa biarkanlah pada malam hari itu rizkinya itu untuk penjual sate yang lain. Cukuplah rizkiku ada di sore hari. Dan biarkan rizki orang-orang sate-sate yang lain di malam hari. Biarkanlah malam itu sebagai rizki yang orang lain. Dan dia mengatakan, belum tentu ketika saya buka sampai malam, itu kemudian satenya juga laku keras. Yang artinya apa? Seseorang itu punya batasan dalam rizkinya juga. Tidak berarti ketika seseorang ini buka sampai malam, rizkinya juga akan bertambah. Dalam arti apa lagi? Tidaklah menjamin juga semakin malam dia akan mendapatkan banyak rizki. Karena apa? Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Ya, tidaklah makhluk yang bernyawa pun di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Yang Allah itu sudah, yang mana kecuali Allah sudah menetapkan rezeki atas mereka. Kembali kepada batas. Manusia itu memiliki batas. Kesedihan dan kebahagiaan juga memiliki batas. Artinya apa? Semua hal itu fana. Dan apa? Sebenarnya apa yang kita lihat itu semuanya memang fana. Bukan hanya ketika kita melihat orang mati atau kita memahami fana itu adalah kematian. Tapi apa? Semua partikuler yang ada di depan mata kita, partikel yang ada di depan mata kita, ini semuanya adalah fana. Ketika kita melihat kapur barus yang semakin lama semakin hilang, itu adalah menandakan kefanaan. Kita melihat semua barang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin tergerus oleh usia.
itulah menandakan apa? Ketidakkekalan suatu hal. Begitu juga dengan rasa. Dengan apa? Dengan apa yang ada di dalam kita, emosi dalam. Begitu juga dengan emosional yang ada dalam diri kita. Kita bahagia, kita sedih. Kita sedih, hari ini sedih. Belum tentu 2-3 hari ke depan kita juga sedih. Bisa juga kita bahagia kembali. Diputus pacar, ya kan? Diputus pacar, 2-3 hari sedih, ya kan? Kemudian mungkin beberapa bulan ke depan ya, sudah biasa aja. Dengan hal yang lain, ketika kesedihan itu datang, kita nggak pernah tahu kapan itu akan berakhir. Begitu juga dengan kebahagiaan. Ketika kita berpasangan, ketika itu kan bahagia, ya kan? Kita bahagia, sangat-sangat bahagia. Ketika kita menjalin hubungan, kemudian belum tentu 3 tahun ke depan semua itu masih ada. Bisa jadi apa? 3 tahun ke depan kita sudah melihat seseorang tuh, dia itu biasa. Orang yang kau menyukai dia, kau menyayangi dia, kau akan menganggap dia sebagai orang yang biasa, tidak ada istimewanya. Maka muncullah kata-kata rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Bakal muncul orang-orang yang lebih istimewa lagi menurutmu. Itulah apa? Kita tidak bisa memprediksi sejak kapan sedih dan bahagia itu datang. Dan kita pun tidak pernah bisa memprediksi kapan kedua hal tersebut akan hilang, akan pergi. Kita tidak pernah tahu kapan kita itu bersedih dan sampai kapan kita itu bersedih. Kita tidak akan pernah tahu juga kapan kita bahagia dan sampai kapan kita bahagia. Kedua hal tersebut itu adalah selalu lewat kepada diri manusia. Semua hal itu akan lewat. Dalam artinya apa? Semua hal itu lewat, kemudian akan singgah kepada diri manusia. Kemudian apa? Kemudian pergi. Semua hal itu datang, singgah, pergi. Tidak ada yang namanya datang, singgah, menetap. Kita di dunia, kelahiran adalah datangnya kita ke pentas dunia, datangnya kita ke panggung dunia. Kita di dunia itu hanya singgah. Kemudian apa? Pada saatnya, yaitu ajal, yaitu adalah batas kapan kita harus pergi, kita harus pergi. Kita harus pergi. Kita pun dalam dunia ini juga lah datang, singgah, pergi. Tapi apa? Manusia punya tujuan. Tujuannya siapa? Liko Aropi. Itu ada persoalan yang lebih tinggi lagi. Itu tentang hakikat kehidupan, tentang hakikat kematian. Itu adalah tujuan. Tujuan akhirnya adalah Liko Aropi. Pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan dengan Robik, Tuhan kalian, gitu. Begitu juga dengan satu peristiwa. Bagaikan kita itu masuk ke dalam suatu taman. Bagaikan kita masuk ke sebuah taman. Lalu kita berjalan. Dan selama kita akan terus berjalan, kita akan terus ke depan, dan pada akhirnya kita akan sampai kepada ujung yang lain.
kita mendapati pintu keluar. Kita berasal dari ujung yang satu dan pasti akan berakhir di ujung yang lain. Apa maksudnya? Ya kita akan pergi. Kapan ujungnya kita ketemui pun kita juga nggak tahu. Inilah adalah problem of prediction, di mana kita tidak pernah mengetahui kapan dan sampai kapan. Intinya, semangat untuk kalian, semangat untuk kita sendiri. Sadarlah bahwa semua hal itu akan pergi. Semua hal itu akan datang dan pergi. Semua hal akan datang dan pergi. Ridhoilah mereka datang, kemudian ridhoilah mereka pergi. Ridhoilah mereka datang, kemudian ridhoilah mereka pergi. Ikhlaskan mereka. Ikhlaslah ketika mereka datang, sambutlah ketika mereka pergi. Sambutlah ketika mereka datang. Hormatilah ketika mereka datang. Kemudian ikhlaslah ketika mereka datang. Kemudian ikhlaskan mereka pergi. Hantarkan mereka ketika mereka mau pergi. Ridhoilah mereka ketika pergi. Jangan kemudian kamu itu tidak rela dengan kepergian. Sedih, kecewa itu pasti. Tapi jangan berlarut-larut di dalam sana. Jangan berlarut-larut. Percayalah, Tuhan paling dekat dengan diri kita. Tuhan paling dekat dengan diri kita. Dia lebih dekat daripada apa? Daripada urat nadi diri kita sendiri. Dia dekat dengan makhluknya. Bahagialah. Teringat dengan satu pesan dari Quraisy Shihab, Pak Quraisy ketika berpesan kepada anaknya, janganlah kamu itu selalu memandang ke belakang, karena di belakang akan ada masa lalu yang akan menghantuimu. Dan jangan pula kamu selalu memandang ke depan, karena ada masa depan yang akan membuatmu gelisah. Tapi pandanglah ke atas. Di sana ada Allah yang akan selalu membuatmu bahagia. Yang akan selalu membuatmu bahagia. Ingatlah, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah kenikmatan yang palsu. Wa qalu hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan ini hanyalah di dunia. Tapi ketika ayat ini dipandang untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, kita maknai ayat ini adalah sebagai gambaran bahwa hidup itu adalah singkat. Hidup itu adalah singkat. Jangan terlalu lama untuk bersedih. Jangan terlalu lama untuk bersedih. Jika kau sedih, ingatlah Allah. Jika kau bahagia, ingatlah Allah. Dia akan membuatmu bahagia dan akan lebih membuatmu bahagia. Teringat ketika membahas tentang masa lalu, ada buku dari Telelie, judulnya adalah Pulang. Di sana dikatakan, ketika ada seorang yang selalu kesakitan ketika mengingatkan dirinya akan masa lalu, kemudian
pamannya mengatakan kepada dia, kamu harus berdamai dengan masa lalu. Jangan menolaknya. Damailah dengan dia. Persilahkan dia. Kenapa? Masa lalu itu akan selalu mengikuti kita. Masa lalu akan selalu ada di belakang kita. Setiap kita menoleh ke belakang, itulah masa lalu. Selama kita menolaknya, kita akan takut untuk menghadap belakang. Kita akan takut untuk menghadap belakang. Ketika kita menghadap depan pun, kita merasa kita tidak aman dengan masa lalu. Ingatlah, berdamailah dengan mereka. Luangkan waktumu untuk muhasabah diri, untuk takarub kepada Allah, untuk berdekat diri kepada Allah, untuk berdekat diri, untuk muhasabah diri. Itulah, tenangkan dirimu, kemudian hadaplah ke belakang, kemudian berdamailah dengan masa lalumu. Insya Allah harimu akan lebih baik. Tidak ada yang namanya kekhawatiran. Tidak ada yang namanya kekhawatiran. Sedih, kecewa itu pasti. Bahagia pun itu juga pasti. Jangan menganggap bahwa bahagia itu tidak akan datang. Ketika kita bersedih, jangan mengatakan bahwa kenapa aku selalu bersedih. Kenapa Allah tidak memberikan aku kebahagiaan? Ingatlah, bukan Allah yang membuat kita bersedih, tapi kita sendirilah yang membuat diri kita itu bersedih. Allah selalu membuat hamba-hambanya itu bahagia. Berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian. Jangan pernah bersedih. Jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Bangkitlah kalian. Tentang kebangkitan, ingatlah, usaha itu berawal dari mimpi. Dan ingat, manusia punya daya dan upaya untuk berusaha. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama kita. Dan ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingat, balasan bagi orang yang sabar itu adalah dunia wa fil akhirah. I will always have your back if your love